10.10.037. Prodi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya Medan. Di sini saya akan membawa materi tentang pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Esti Pujiastuti SE MSI. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. 5 kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada menginginkan solusi jitu tapi dengan proses yang instan. Lalu yang kedua, gagal membuat tindakan alternatif secara eksplisit. Yang ketiga, terlalu banyak orang yang terlibat. Dan yang keempat, gagal mempertimbangkan opportunity cost. Lalu yang terakhir, meremehkan tantangan yang ada saat pelaksanaan. Faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor eksternal terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, kelompok-kelompok sosial, dan referensi, serta keluarga. Sedangkan faktor internal adalah motivasi, persepsi, kepribadian, dan konsep diri, belajar, dan sikap dari individu. Faktor-faktor karakteristik individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain tahapan perkembangan moral, gender, locus of control, serta sifat Machiavellian. Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah proses pengambilan keputusan etis. Tips pengambilan keputusan yang tepat. Pertama ada, buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Yang kedua, tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Lalu yang ketiga, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Keempat, buat dampak positif dan negatif yang akan diterima. Lalu yang terakhir, coba ubah pandangan menjadi orang lain. Pengambilan keputusan sering kali digambarkan sebagai inti dari pekerjaan seorang manajer karena kesuksesan sebuah tim sangat bergantung pada peranan seorang manajer. Manajer bertugas dalam pengelolaan talenta serta pengambilan keputusan yang dapat memberikan dampak positif bagi tim. 5 metode pengambilan keputusan yang tepat di tempat kerja dalam proses pengambilan keputusan. Kamu dituntut untuk memilih opsi yang terbaik dalam situasi tertentu. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam pengambilan keputusan ini, diantaranya yang pertama, memahami dampak dan organisasi proyek atau departemen secara keseluruhan. Yang kedua, mampu melakukan identifikasi saat banyak opsi yang bermunculan. Yang ketiga, bisa mengantisipasi kemungkinan hasil yang terjadi. Yang keempat, mempertimbangkan orang lain yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Yang kelima, mampu mengambil keputusan meski dalam keadaan tertekan. Tujuan pengambilan keputusan. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif yang tersedia
maskapai dapat berjalan dengan baik. Mengapa teori pengambilan keputusan penting? Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Jenis-jenis bias yang dilakukan pemimpin dalam mengambil keputusan. Yang pertama, confirmation bias, atau bisa dibilang dengan bias konfirmasi. Sering terjadi ketika menginterpretasikan sebuah kejadian untuk mendukung kesimpulan sebelumnya. Pemimpin membuat keputusan fatal berdasarkan pada keyakinan sendiri tanpa adanya pendukung yang valid. Mereka menganggap bahwa keputusan yang diambil telah valid dan mengabaikan data-data yang berlawanan dengan keputusannya. Pemimpin tidak boleh mengambil keputusan dengan dasar asumsinya sendiri. Yang kedua, bias blind spot. Bias blind spot dapat terjadi ketika pemimpin tidak menyadari bahwa mereka memiliki bias atau pandangan yang ambigu. Bias dapat berdampak pada kurangnya masukan dari anggota tim tertentu, sehingga keputusan yang diambil sering kali secara sepihak dari pemimpinnya. Yang ketiga, projection bias. Projection bias dapat menunjukkan perilaku pemimpin dalam memberikan apresiasi berlebihan pada tim yang sependapat dengannya. Pemimpin dengan bias tertentu cenderung akan berasumsi bahwa orang lain berpikir dan meyakini bahwa pendapatnya yang terbaik. Mereka berasumsi jika cara berpikir atau berperilakunya akan mirip dengan pola pikir dan cara meresponnya. Unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada tujuan dari pengambilan keputusan, kedua identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah, yang ketiga perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Kesimpulannya, dengan adanya beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan bisa diambil, maka setiap keputusan memiliki efek baik atau bisa jadi lebih buruk. Namun, setiap keputusan yang diambil tentu diharapkan membawa kebaikan dan meminimalisir terjadinya risiko yang muncul. Perusahaan atau lembaga yang mengeluarkan keputusan tentu sudah melewati berbagai pertimbangan yang sesuai dan keputusan tersebut diambil demi kepentingan bersama. Sekian, terima kasih.